Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Syurutu sihhatil khutbataini ithna asyara. Az-zukuratu والطهارة عن الحدثين الأصغر والأكبر فإن أحدث في أثنائها توضأ واستأنفها من جديد. الطهارة عن النجاسة في الثوب والبدن والمكان. وستر العورة فلو انكشفت ومضى وقت يمكن أن يسترها walam yasturha batalatil khutbatu wa wajaba i'adatuha. Syurutu sihhatil khutbataini ithna asyara. Pembicaraan kita pada subuh ini syarat-syarat sahnya dua khutbah. Kalau yang kemarin rukun khutbah. Apa perbedaan syarat dengan rukun? Kalau rukun itu Pak ada dalam ibadah itu. Kalau syarat rangkaian ibadah tapi di luar ibadah. Paham ya? Kalau syarat dalam ibadah seperti rukun sholat. Kalau rukun dalam ibadah, kalau syarat di luar ibadah. Tapi masih dalam satu rangkaian. Kalau orang baca Fatihah dalam sholat, berarti rukun sholat. Sedangkan bersih dari najis adalah syarat sah sholat. Tetapi di luar sholat. Itu syarat namanya. Syarat-syarat sahnya dua khutbah. Khutbah pertama dan khutbah kedua. Itsna asyara ada 12. Dalam kitab ini disebut 12. Yang pertama az-zukuratu, laki-laki Pak. Maka apabila khutbahnya perempuan tidak sah. Harus laki-laki. Yang kedua at-taharah anil hadatsaini. Suci bersih dari dua hadas. Hadas kecil dan hadas besar. Fa'in ahdasa fi asna'iha, apabila khotib tadi berhadas di pertengahan khutbah, ketika dia khutbah mengeluarkan sesuatu yang membatalkan wudu, tawadda'a maka ia berwudu kembali, wasta'nafaha dan memulai khutbah kembali. Jadi khutbah yang pertama tadi batal, tidak dianggap. Nah, jadi kalau khutibnya tadi berhadas, maka khutbahnya harus diulang. Tidak boleh berwudu kemudian melanjutkan, tidak boleh. Harus diulang dari awal. Yang ketiga at-taharah anin najasati fi thawbi wal badani wal makan. Bersih dari najis baik pakaian, badan dan tempat. Berarti mimbarnya tidak boleh ada najis. Yang mana disebut mimbar yang terkena najis? Yang dipakai, yang disentuh oleh khotib tersebut. Nah, jadi tempatnya harus bersih dari najis. Ai jelasnya taharatu thawbil khotib, sucinya pakaian khotib, wa badanihi dan badannya, wa makanihi dan tempat, alladzi yubashiruhu yang langsung bersentuhan, minan najasati daripada najis. Ini langsung bersentuhan Pak. Berarti kalau mimbar tadi banyak tai cecaknya di bawah terinjak oleh khotib,
berarti terkena najis, tidak sah khutbahnya. Karena tidak memenuhi persyaratan. Pernah saya menemukan Pak, 2 masjid. Waktu khutbah, saya ambil sejadah, saya sapu dan berdiri di atas sejadah saya. Kenapa? Sebab karena seakan-akan mimbar tak pernah disapu. Mungkin di situ masyarakatnya sedikit, kemudian di situ tempat terpencil, mungkin jarang dipakai, sehingga banyak najis. Yang lebih menyedihkan pernah kami ke pulau, Pak. Ke pulau. Tidak punya lahan untuk masjid, sehingga masjid tadi di atas bukit dekat kuburan, Pak. Jauh dari permukiman, ada pulau dekat Pungguru sana. Tai cecaknya berserak. Nah, kalau banyak najis seperti itu dan mengenai pakaian, badan atau tempat seorang khatib tadi, maka tidak sah khutbahnya. Jadi harus bersih daripada najis. Yang keempat, satratul aurati, menutup aurat. Mana aurat, Pak? Baina surah warukbah, antara pusar dengan lutut. Itu yang disebut aurat. Paham tak kira-kira? Berarti kalau seorang khatib khutbah tak pakai baju, sah tak, Pak? Sah. Yang penting pusarnya sama lututnya tertutup. Jadi kembali kepada adab nanti. Adab. Kalau secara hukum fikih yang penting tertutup auratnya, maka sah sebagaimana orang tawaf, Pak, pakai pakaian ihram. Kan terbuka sininya. Yang penting pusar tertutup, lutut tertutup, sah. Tak pakai baju, tak pakai kopiah, itu masuk ke sopan santun nanti. Ada enggak toto kromonya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Nah, itu nanti kembali ke adab. Layak, tidak layak, sopan atau tidak sopan. Secara fikih yang penting menutup aurat, maka sah khutbahnya. Falawin kasyafat, jikalau tersingkap, terbuka. Wa madha waktun yumkinu ayyasturaha, dan telah lewat waktu yang mungkin untuk menutupnya. Artinya auratnya terbuka tetapi ia biarkan, Pak. Pada ada waktu kesempatan untuk menutupnya. Walam yasturha, dan ia tidak menutupnya, batalatil khutbatu wa wajaba i'adatuha. Batal khutbahnya dan wajib mengulangnya. Contoh, seorang khatib sarungnya bolong, Pak, dan nampak auratnya. Atau tersingkap pakaiannya, nampak auratnya, dan waktu untuk menutup aurat tadi, memperbaiki pakaian tadi ada gitu, tapi ia tidak mau menutupnya. Maka apabila ia lanjutkan khutbahnya, maka khutbah itu batal, tidak sah lagi. Saya kasih contoh. Orang memakai baju yang kayak gini, tidak pakai lapisan, Pak. Ketika ia khutbah, tersingkap kena kipas, begini, terbuka. Nampaklah pusar dan ke bawah sedikit. Tidak ia tutup dengan segera, maka terbuka aurat tadi, waktu menutup ada dan ia tidak mau menutupnya, maka khutbahnya wajib diulang. Wajib diulang. Yang kelima, al-qiyamu 'alal qadiri, berdiri bagi orang yang mampu. Kalau orang itu masih mampu untuk berdiri khutbah, maka termasuk syarat
bagi yang mampu berdiri. Fa in ajasa anil qiyami khataba jalisan. Kalau ia tidak mampu berdiri, maka khutbahnya dalam keadaan duduk. Fa in ajaza khataba muttaji'an wal aula huna ayyastakhlifa. Kalau juga duduk tak bisa, maka khutbah berbaring. Berbaring. Tetapi di sini lebih utama janganlah khutbah yang kondisi seperti itu. Cari ganti sajalah. Ini ceritanya seandainya tidak ada khotib lagi. Ini satu masjid tidak ada yang bisa khutbah. Yang bisa cuma satu. Kondisinya sudah tidak memungkinkan berdiri, khutbah dia. Duduk enggak memungkinkan, berbaring dia khutbah, Pak. Karena tidak ada khotib lagi. Tetapi kalau ada yang sehat, yang mampu, maka yang duduk tadi jangan dipakai lagi. Harap mengertilah. Ganti generasi kan begitu. Nah, jadi seorang khotib tadi wajib bagi ia untuk berdiri kalau masih mampu berdiri. Yang keenam, al-julusu bainahuma fauqa tuma'ninatis shalah. Duduk antara dua khutbah di atas tuma'ninahnya salat, artinya lebih lama sedikit. Wal afdal, dan yang lebih afdal, ini tugasnya muadzin nih Pak. Tugasnya muadzin. Ayyakuna, bahwa ada duduk tadi, duduk antara dua khutbah, biqadri suratil Fatihah, seukuran membaca surah Al-Fatihah. Kira-kira berapa menit? Surah Al-Fatihah itu 1 menit Pak ya? 2 menit. Nah coba hitung nanti. Baca surah Al-Fatihah yang stabil, yang standar ukurannya berapa menit. Maka afdalnya duduk antara dua khutbah itu seukuran baca surah Al-Fatihah. Fa'illam yajlis, jikalau ia tidak duduk, husibata wahidatan. Kalau misalkan ia tidak duduk, dia diam aja. Seukuran lamanya orang duduk gitu. Misalkan dia tidak duduk, di sini boleh nih. Idza khataba jalisan, ini kalau orang yang duduk ya. Nah, kalau ia tidak duduk, husibata wahidah, maka dihitung 1 Pak, bukan dianggap 2 khutbah. Kecuali orang duduk tadi, kalau duduk dia diam sejenak, maka diamnya tadi dianggap duduk sudah. Tapi kalau yang berdiri, kalau tidak duduk, maka khutbah itu dianggap 1, belum 2. Paham ya? Jadi khotib tadi khutbah pertama selesai, tapi ia tak duduk, tetap berdiri begini. Kemudian ia lanjutkan khutbah kedua. Maka yang kedua tadi tidak dianggap 2, tapi masih dianggap 1. Jadi harus duduk, karena syarat sah khutbah harus duduk. Nah, ini permasalahan Pak. Duduknya khotib di antara 2 khutbah tadi, ada masjid yang membaca sholawat, ada yang diam tanpa ada baca apa-apa Pak. Ini perlu kita pahami. Memang dalilnya enggak ada ayat Al-Qur'annya, memang tidak ada hadisnya Pak. Itu hanya ijtihad ulama bahwa duduk antara 2 khutbah itu daripada tidak berguna, diam senyap gitu, maka mereka baca sholawat di tengah itu, memisah antara khutbah pertama dengan khutbah kedua. Kalau seandainya diam tanpa baca sholawat, bolehkah? Ya boleh saja. Cuman seakan-akan tidak ada pemisah antara khutbah pertama dan khutbah kedua itu. Jadi dianjurkan membaca sholawat pemisah antara khutbah pertama dan khutbah kedua. Sholawatnya bagaimana?
bebas Pak. Kalau saya perhatikan dari kampung ke kampung, dari wilayah ke wilayah, berbeda-beda sholawatnya. Intinya ada baca sholawat pemisah antara dua khutbah tersebut. Kemudian yang ketujuh al-muwalatu, bersambung Pak. Bainal khutbataini, antara dua khutbah, wa bainas salati, tidak di antara salat, urfan, secara adat. Artinya antara khutbah dengan salat jangan dipisah dengan waktu yang lama. Bagaimana jaraknya? Sesuai kebiasaan umumnya bagaimana? Antara iqamat, antara khutbah dengan salat berapa lamanya? Tidak boleh terpisah lama-lama. Yang kesembilan, al-isma'u minal khatibi. Mendengar dari khatib tadi, arba'ina rajulan, 40 laki-laki. Laki-laki yang normal, yang sehat, yang baligh Pak. Ini secara Syafi'i ya harus 40 orang. Sehat Pak. Kalau ada satu yang tuli tak dianggap nanti. Nah, jadi 40 tadi sehat, normal. Tak ada yang tidur. Satu tidur tak sah khutbahnya. Tanaqidu, terlaksana bihim, dengan mereka tadi al-jum'atu, Jumat. Artinya khutbahnya sah. Jadi harus 40. Sedangkan kebanyakan kita masjid khutbah dimulai orang kurang dari 40. Ini secara mazhab Syafi'i bermasalah. Kalau ikut mazhab yang lain tak ada masalah. Nah, jadi di Batam itu sebenarnya Pak, mazhab Abu Hanifah yang lebih tepat. Bukan mazhab Syafi'i. Kenapa sebab? Karena kalau mazhab Syafi'i banyak yang melanggar aturan tadi. Banyak yang melanggar aturan. Khutbah dimulai baru 15 orang di masjid. Kan begitu. Ketika mau qomat baru 40 jumlah orangnya. Kalau mazhab Syafi'i mengatakan tidak sah khutbahnya. Berarti kalau khutbah tidak sah, sholat Jumatnya pun tidak sah. Nah, jadi merembet-rembet dia. Jadi harus mendengar 40 orang. Ada anak kecil tidak dianggap. Jadi 40 itu laki-laki normal, sehat, mendengar dari awal sampai akhir khutbah itu. Ada yang tidur satu, tak dianggap. Ada yang batal wudunya, berwudu dia, tidak dianggap. Jadi harus 40. Yang ke-10 ayasma'ahuma arba'una. Ini sama tadi Pak. Jadi tadi khotib memperdengarkan ke 40 orang, kemudian yang mendengar juga 40. Maksudnya gimana? Antara yang 9 dengan yang 10, yang mendengar harus 40 orang. Dan khotib ngomong harus keras, harus mendengar 40 orang. Memperdengarkan dari khotib kepada yang hadir 40 orang. Jadi khotibnya harus suara keras, harus terdengar oleh 40 orang. Kalau khotibnya pelan, yang dengar cuma 39 orang, yang satu tidak dengar, maka tidak sah. Jadi khotib harus keras suaranya sampai mendengar 40 orang, kemudian yang mendengar harus 40. Nah ini yang ke-9 dan yang ke-10. Yang ke-11 antakuna bil arabiyati. Nah di sini yang ke-11 harus menggunakan rukun khutbah pakai bahasa Arab. Pakai bahasa Arab. Mana rukun khutbah yang pakai bahasa Arab? Hamdalah ya. Alhamdu, innal hamda.
Hamdalillah. Yang penting pakai hamdalah. Jadi segala puji bagi Allah itu seakan-akan tidak mempengaruhi khutbah, Pak. Tidak membuat rukun. Kan ada khotib itu yang memulai segala puji bagi Allah itu tidak termasuk rukun khutbah karena memakai bahasa Indonesia. Dia rukun khutbah tadi harus memakai bahasa Arab. Kemudian salawat juga sama. Salawat bertasalam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak dianggap, Pak. Harus lafaz salawat benar-benar salawat. Tidak boleh salat dhamir kemarin sallallahu alaihi tidak boleh kan kemarin itu. Nah. Wadzalika idza kana fil qaumi man ya'riful arabiyyata. Demikian itu apabila di kaum itu, di kelompok kampung itu ada yang faham, yang mengerti bahasa Arab gitu. Wa illa kalau enggak ada yang paham sama sekali, tak ngerti bahasa Arab sama sekali, fayakfi bi ayyi lughatin, maka cukup dengan bahasa apa saja. Tapi dengan syarat tidak ada yang paham, Pak. Bisyarti ayyafhamaha al-hadirun. Dengan syarat yang hadir faham gitu, mengerti gitu. Wa yajibu alaihim ta'allumul arabiyyah. Dan wajib mengajarkan bahasa Arab kepada mereka. Wa illa kalau tidak mau diajar di bahasa Arab, athimu ma'a adami sihhati jumu'atihim. Mereka berdosa semua serta Jumatnya tidak sah. Jadi kalau lid darurah terpaksa tidak ada yang paham bahasa Arab baru boleh pakai bahasa mereka. Dan itu pun wajib belajar bahasa Arab. Tidak mau belajar berdosa sekampung kan begitu. Kemudian yang ke-12. Antakuna kulluha fi waqti zuhri. Khutbah tadi semuanya harus sudah masuk berada di waktu zuhur, Pak. Kalau khutbah dimulai belum masuk waktu zuhur, maka tidak sah. Contoh, jam 12.15 sudah masuk waktu zuhur. Ternyata muadzin lupa adzan dia jam 12. Khotib mulai khutbah jam 12:10, maka tidak sah khutbahnya. Harus masuk waktu zuhur. Atau terlambat, Pak, keluar dah zuhur baru selesai khutbahnya, tak sah Jumatnya nanti. Nah, itu kan ada persyaratan kemarin, kalau waktu mepet, kalau khutbah tidak memungkinkan lagi, maka sholat zuhur saja. Misalkan jam 3 dah asar. Ini baru terkumpul orangnya kurang 15 menit lagi. Tak memungkinkan lagi. Maka dilaksanakanlah zuhur tidak Jumat lagi. Karena waktu sudah tinggal sedikit itu. Ini 12 jumlah syarat sah 2 khutbah. Nah sekarang pertanyaannya begini. Khutbah pertama sesuai yang berjalan. Khutbah kedua perlukah pakai bahasa Indonesia lagi? Perlukah menyampaikan pesan-pesan khutbah lagi? Kalau kita lihat dari guru-guru kita, dari kitab yang mereka susun, cukup nasihat itu berada di khutbah pertama. Khutbah kedua tidak perlu lagi kecuali rukun-rukunnya harus dipenuhi gitu. Jadi tidak perlu lagi menyampaikan pesan-pesan nasihat-nasihat di khutbah kedua. Karena ada kita lihat orang khutbah itu pertama isi pesan-pesan khutbah, kedua begitu lagi. Nah, sedangkan kita lihat dari orang-orang alim sebelumnya, kitab-kitab yang mereka susun, cukup nasihat berada di khutbah yang pertama. Di khutbah yang kedua tidak perlu lagi. Bukan berarti tidak sah Pak ya, jadi tidak perlu lagi. Ini
syarat sah 2 khutbah. Sebelum kita lanjutkan, mungkin ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Ya, baik, Pak. Khotib tak ada cadangan. Baik, pertanyaan, sebuah masjid tidak punya khotib cadangan, pemain cadangan tak ada. Tiba-tiba di tengah khutbah sakit perut khotib tadi, Pak. Mau tak mau ke kamar, ke toilet gitu ya. Ini enggak bahaya nanti kan begitu. Nah, di sini ada permasalahan sedikit, Pak. Ada permasalahan. Diwajibkan mengadakan sholat Jumat apabila masjid itu punya khotib di daerah itu. Kalau seperti di Batam hanya mengandalkan Persatuan Mubalik Batam, maka lokasi itu belum wajib untuk mengadakan Jumatan. Kenapa? Sebab karena mereka tidak punya khotib, belum. Tidak wajib untuk melaksanakan Jumat. Nah, ini satu permasalahannya. Yang kedua, ketika khotib tadi sakit perut, pergi ke toilet, maka khutbahnya batal. Apa yang dilaksanakan ketika itu? Maka tunggu khotib tadi bersih dari najis tadi, hilang sakit perutnya tadi, dimulai dari awal khutbah tadi, Pak. Bagaimana Pak Ustadz, jamaah nanti ngomel-ngomel, kan begitu. Tidak ada urusan jamaah ngomel mau sholat mau tidak, ini tergantung iman. Kenapa? Sebab karena masih ada kewajiban melaksanakan sholat Jumat apabila waktu zuhur tadi masih panjang. Masih panjang. Oh, khotibnya tadi baru selesai dari toilet jam 1 misalkan. Maka bagi orang Islam wajib menunggu sampai jam 1 tadi. Berarti sampai sholatnya jam 1.30 misalkan. Masih punya kewajiban. Karena masih ada waktu untuk melaksanakan Jumat. Alasan nanti bekerja dan lain sebagainya itu bukan alasan. Bukan alasan. Enggak maulah saya lama-lama nunggu, saya pulang saja sholat zuhur. Tetap yang namanya hukum, tetap hukum. Kita labrak, tetap kita kena. Kita sholat zuhur di rumah, enggak jadi sholat Jumat di masjid. Tetap punya kewajiban ia sholat Jumat. Kenapa? Sebab karena waktu zuhur masih ada dan memungkinkan untuk melaksanakan Jumat masih. Walaupun terlambat. Paham Pak ya? Nah, jadi kalau misalkan kita tidak punya khotib cadangan, jangan bikin Jumatan dululah. Kalau misalkan tidak ada, ya carilah khotib yang bisa tinggal di situ. Kalau di Batam harus punya imam tetap dan muadzin. Apabila ada permasalahan ketika pelaksanaan sholat Jumat, mereka bisa menggantikan. Paham Pak ya? Mungkin ada lagi pertanyaan sebelum kita lanjutkan. Kalau tidak ada, kita lanjutkan sunanul jumu'ati, sunnah Jumat. Ini sunnah Jumat tidak dilaksanakan tidak bermasalah Pak. Tapi kalau dilaksanakan mendapatkan pahala. Kita membahas sunnah. Kalau tadi itu permasalahan. Apabila tidak terlaksana jadi masalah kan begitu. Yang di sini disebut wahya katsiratun, dan sunnah Jumat itu banyak. Minha diantaranya al-ghuslu, mandi Pak. Mandi hari Jumat itu sunnah. Wa waktuhu, dan waktunya yadkhulu bi tulu'il fajri wa yakhruju bil ya'si min huduril jum'ah. Wal afdal ta'khiru ila rawah wa yakunul ghusl li hadiriha.
mulainya itu setelah terbit fajar, sudah mulai sunnah mandi hari Jumat. Tapi yang afdal itu menjelang sholat Jumat, Pak. Kenapa? Sebab menjelang sholat Jumat, satu, badan wangi, Pak. Tak terganggu orang sebelah. Tidak terganggu. Kasih contoh, Pak. Bapak kerja PT, yang bagian lapangan begitu panas kan gitu, Pak. Otomatis keringat keluar semua. Ketika mau sholat Jumat, kira-kira keringat kita itu kalau tidak mandi lagi, sedap tak kira-kira terciumnya? Tak sedap kan? Nah, yang seperti ini dia afdal mandi, Pak. Supaya apa? Supaya orang di sebelah tidak terganggu dengan aroma badan dia. Nah, jadi sunnah mandi pada hari Jumat. Terutama ketika mau pergi ke Masjid Ilar Rawah katanya. Untuk berangkat Jumatan. Yang kedua, atazayun bi ahsani thiyabi. Memperhias badan pakaian dengan pakaian yang paling bagus, Pak. Pakaian yang paling bagus. Apa pakaian yang paling bagus? Al-bayad, yang putih, Pak. Pakaian yang putih. Jadi pakaian yang putih pada hari Jumat itu sangat disunnahkan. Pakaian yang lain bolehkah? Boleh. Tapi yang lebih bagus pakaian yang putih. Kemudian fayal basus sauba al-qamis, pakai gamis, Pak. Baju panjang. Nah, itu afdal. Kemudian wal imamah, serban, itu sunnah, Pak. Yang itu tuh, yang lilit-lilitan itu sunnah. Waridaa, dan pakai sal, Pak. Rida ini sunnah itu hukumnya. Wa yusannu, dan sunnah ayyubalighal khatibu fi husnil hay'ah. Seorang khatib tadi, ini khatib nih maksudnya. Seorang khatib tadi menyampaikan khutbah tadi dalam keadaan tenang, Pak. Fi husnil hay'ah, kondisi yang nyaman. Jadi khatib itu khutbah dalam keadaan tenang, santai, nyaman. Jangan menggebu-gebu, Pak. Itu makruh nanti. Jadi beda antara orang ceramah dengan orang yang khutbah. Jangan menggebu-gebu, itu nanti tidak sunnah. Jadi sunnah itu tenang, santai gitu. Seperti yang di kampung-kampung kita, Pak. Kan begitu. Tenang, santai gitu kan. Kemudian khutbah jangan lama-lama, Pak. Jangan lama. Ukuran khutbah itu sebenarnya harus lebih lama sholat dibanding khutbahnya, Pak. Kira-kira gimana itu? Jadi kalau diukur-ukur antara sholat dengan khutbah, lebih lama sholat dibanding khutbah. Umumnya di Batam orang sholat itu baca surah apa? Rakaat pertama. Anggaplah sabbihisma rabbikal a'la. Rakaat kedua pakai al-ghasyiyah. Kira-kira 2 surah itu dibaca berapa menit, Pak? Ada enggak 10? Tak sampai ya. Anggap 7 menit. Rakaat pertama al-a'la, rakaat kedua al-ghasyiyah, anggaplah 7 menit. Maka khutbahnya harus lebih singkat daripada sholat 7 menit tadi. Apabila terbalik, berarti menyalahi yang sunnah namanya. Ini khutbah 15 menit. Ada yang setengah jam. Sampai jamaah batu-batu. Kan gitu. Apalagi daerah PT. Ini khotib tidak paham dengan aturan sunnahnya. Jadi sholat harus lebih lama dibanding khutbah. Pak Ustadz, khutbahnya 20 menit berarti sholat setengah jam. Itu namanya berlebih-lebihan. Nah, jadi umumnya jangan menimbulkan fitnah. Kan ada tuh seorang sahabat yang jadi imam, sholatnya lama. Akhirnya sahabat yang ini protes, kan begitu. Dipanggil sama Nabi, jangan kau jadi tukang fitnah, kan begitu. Sholat kelamaan. Nah, jadi intinya itu sunnahnya khutbah lebih ringkas daripada sholat Jumatnya. Nah, ini kebalik, Pak. Di Masjid PT kejadian.
Khutbah 20 menit. Sudah jamaah batuk-batuk. Tak paham-paham. Tak paham. Tapi imamnya paham. Khutbah 20 menit. Imamnya rakaat pertama Al-Kautsar. Rakaat kedua Al-Ikhlas, Pak. Nah, ini imamnya paham. Khotibnya tak paham. Nah, jadi jangan lama-lama. Jangan lama-lama. Kemudian at-tanadzuf, membersihkan diri, Pak. Kuku dipotong, kumis dipercantik, kan begitu. Jenggot dipercantik, potong rambut. Jadi potong rambut itu mempercantik badan itu disunnahkan hari Jumat atau Kamis, Pak. Karena persiapan untuk sholat Jumat. Atau tayyub, memakai wangi-wangian, Pak. Pakai minyak wangi, sunnah. 5. At-tabikir ilaiha, berangkat subuh-subuh, Pak. Nah, sunnah itu. Pergi sholat Jumat habis sholat subuh, Pak. Ini sunnah. Tapi saya kira tak ada lagi, Pak, ini. Pergi sholat Jumat subuh tak ada ini. Yang adanya menunggu qomat baru berangkat. Nah, ini yang ada. Kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya itu, awalu bid'atin hadatsat fil Islam tarkul bukur ilal jum'ah. Bid'ah yang terjadi dalam Islam ini benar-benar bid'ah ini. Ya. Orang, kata Imam Ghazali, meninggalkan sholat Jumat tidak di pagi hari lagi. Jadi datang sholat Jumat, khotib sudah naik di atas mimbar, itu bid'ah paling jelek kalau menurut Imam Ghazali yang terjadi di Islam sekarang. Nah, itu benar-benar bid'ah itu. Kalau istiqomah kayak gitu masuk neraka, Pak. Jadi benar-benar kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kalau istiqomah datang sholat Jumat, kalau sudah khotib berada di mimbar, begitu setiap Jumat, nah itu bid'ah dhalalah itu. Ada harapan masuk neraka yang seperti itu. Ada harapan. Kenapa? Sebab karena rukunnya ditinggalkan. Kan khutbah itu 2 rakaat zuhurnya. Nah, jadi kan wajib tadi mendengar, bukan rukun, syarat Jumat kan begitu. Syarat Jumat. Kalau sesekali mungkin dimaafkan sama Allah. Tapi kalau istiqomah terlambat, nah itu tidak ada kata maaf kan begitu. Yang keenam, al-ishtighalu, mensibukkan diri biqiraatin au zikrin, baca Al-Quran atau berzikir, Pak. Jadi dilaksanakan ketika sampai ke masjid, ikut tata cara masuk masjid, baca doa kaki kanan kan begitu. Habis sampai ke masjid, sholat tahiyatul masjid. Habis sholat masjid dia baca Al-Quran, berzikir, berdoa. Tidak ngobrol, Pak. Kebanyakan kita akhir zaman ini sampai ke masjid ngerompi, sampai ke masjid. Jadi sunnahnya itu dia masuk masjid sesuai aturan bagaimana sunnahnya, kaki kanan dulu, baca doa, sholat tahiyatul masjid, sampai itu dia membaca Al-Quran, terserah yang dibaca yang mana. Yang lebih utama yang ada hadisnya, yaitu baca surah Al-Kahfi atau surah Yasin. Nah, jadi surah Al-Kahfi atau surah Yasin atau surah-surah yang lain, atau ia berzikir dengan zikir-zikir, maka itulah yang disibukkan kepada dirinya sampai azan dikumandangkan. Di sini kemudian tadi kan baca doa, berzikir. Di sini disebut lagi nih, qiraatus suratil kahfi yaumaha wa lailataha, membaca surah Al-Kahfi siang dan malamnya, Pak. Kalau kita ini kepanjangan Al-Kahfi, surah akhirnya diganti surah
Yasin. Akhirnya orang pahamnya surah Yasin saja. Al-Kahfi ditinggalkan. Sebenarnya surah Yasin sunnah, surah Al-Kahfi juga sunnah. Yang afdal dua-duanya dibaca kan begitu. Kemudian al-iktsaru minas salati 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam, memperbanyak membaca salat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik di malamnya atau di siangnya. Nah, jadi membaca salawat apapun sigat salawatnya maka disunnahkan. Kemudian al-insatu, diam Pak. Wal istima'u, dan mendengarkan ilal khutbah, kepada khutbah. Diam, tenang mendengarkan khutbah. Fayat rukus sami'u adzikra wal kalam. Orang yang mendengar khutbah tadi harus tenang, diam, jangan berzikir lagi Pak. Jadi Bapak pegang tasbih ketika berzikir ketika khutbah berlangsung, maka itu meninggalkan yang sunnah. Jadi enggak, kalau ketika khutbah tasbih simpan Pak, tak usah diputar-putar lagi. Nah, kenapa? Sebab karena mendengar khutbah tadi kan wajib, termasuk syarat sah Jumat kan begitu. Maka yang sunnah itu tinggalkan saja. Berzikir sunnah, baca salat sunnah ketika membaca zikir itu kan sunnah. Nah, ketika khutbah berlangsung tinggalkan yang sunnah tadi. Fokus kepada mendengarkan khutbah. Nah, itu ketika khutbah berlangsung. Ini muadzin setiap Jumat, ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah, diingatkan. Dengar, diam dan dengarkanlah, kan begitu. Tapi ternyata jamaahnya tetap berbicara, tetap ngobrol, tetap main HP Pak. Bahkan ada khutbah sambil syuting Pak. Khutbah sambil mengamera. Jadi ibadah tadi bukan lillahi ta'ala tapi pengen pamer, kan begitu tak? Pengen pamer. Jadi keikhlasan tadi sudah hilang. Nah, jadi ketika khutbah tadi tenang, nyaman. Termasuk Pak, keliling kota infak itu meninggalkan yang sunnah sebenarnya. Tak perlu kita memutarkan kota infak ketika khutbah berlangsung. Kalau mutarkan itu sebelum khutbah dimulai, itu sebenarnya. Bukan ketika khutbah keliling kota infak. Sebenarnya tidak tepat itu. Karena kan khutbah itu harus tenang dan diam gitu. Nah, ini. Ke-10 tahiyatul masjid. Sunnah salat tahiyatul masjid. Minimal 2 rakaat Pak. Apabila waktu masih panjang. Tetapi kalau khutbah berlangsung cukup 2 rakaat yang ringkas. Artinya ringkas, jangan memakai surah yang panjang-panjang. Cukup yang wajib saja Pak. Berarti setelah Fatihah dia langsung rukuk, kan begitu. Karena khutbah berlangsung. Nah. Di sini wajibu takhfifuha, wajib meringankan. Artinya yang sunnah-sunnahnya itu tinggal saja. Baca surah sunnah, tak usah dilaksanakan ketika khutbah berlangsung. Kemudian al-iktsaru minad doa, memperbanyak doa di hari Jumat, terutama ketika imam duduk antara 2 khutbah, Pak. Di situ ulama ada yang mengatakan lebih afdal membaca sayyidul zikir itu Pak, sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani itu. Ketika khatib duduk di atas mimbar, ketika duduk antara 2 khutbah tadi, muadzin kan baca salawat, maka kita membaca Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, sayyidul istighfar itu. Nah, itu di antara ulama mengatakan itulah yang lebih afdal.
Mungkin ada pertanyaan, Pak, ini sangat banyak sunnah-sunnahnya. Kalau kita baca ini sampai 19, Pak. Ada yang sampai 20 di sini. Intinya selain rukun, selain syarat sah khutbah, selain rukun syarat Jumat dan lain sebagainya, itu berarti sunnah. Sunnah itu tambahan, tambahan. Nah, jadi di hari Jumat itu banyak tambahan-tambahan yang harus kita laksanakan biar menjadi orang kaya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau sunnah tidak kita kerjakan, berarti hidup kita pas-pasan, Pak. Pas-pasan. Ibarat orang berdagang, balik modal tak dapat untung. Maka untung itu adalah amal sunnah. Mungkin hanya itu dari saya. Sebelum saya tutup, mungkin ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan, Pak. Baik. Untuk mengkondisikan anak-anak ketika khutbah dimulai. Kalau memang itu mengganggu, berarti terpaksa, Pak. Terpaksa. Kalau memang itu mengganggu, berarti menegur, mengingatkan anak tadi tidak merusak. Karena punya alasan tersendiri, mengganggu pelaksanaan sholat. Mengganggu. Tapi seandainya tidak mengganggu, ini seandainya tidak mengganggu, ada anak kecil bisik, ya, tapi tidak terdengar, tidak mengganggu pelaksanaan khotib tadi, berarti di situ tidak ada masalah. Tapi kalau sampai mengganggu, berarti di situ adalah amar ma'ruf nahi munkar, Pak. Amar ma'ruf nahi munkar harus dilaksanakan. Tapi intinya, kalau kita ikut aturan agama, aturan fikih, bahwa kalau punya anak itu taruh di samping, Pak. Jangan dibiarkan mereka kesempatan untuk bermain. Ini tidak, bapaknya tidak pergi Jumatan, anak suruh pergi Jumatan. Apalagi Jumat berkah, bagus Jumat berkah, Pak. Tapi anak-anak punya tujuan cari nasi bungkus. Nah, nasi bungkus, mereka hanya mengejar itu. Jadi intinya kembali kepada orang tua, mari kita didik anak itu sesuai pendidikan agama. Ketika sholat jangan main, pegang, Pak. Kalau anak itu belum bisa diajak omong, tinggal aja di rumah, jangan dibawa ke masjid. Yang dibawa yang bujang-bujang itu, Pak. Nah, yang bujang-bujang ini yang di bawah umur dibawa ke masjid, yang sudah punya kewajiban ditinggal di rumah, kan begitu. Nah, jadi kebalik kita ini kebanyakan di akhir zaman ini. Yang anak TK dibawa ke masjid, yang anak SMP ditinggal di rumah. Nah, justru yang SMP itulah bawa ke masjid. Karena apa? Sebab mereka sudah punya kewajiban untuk sholat. Gitu. Mungkin hanya itu dari saya karena sudah terang nih, Pak, ya. Mudah-mudahan kajian kita subuh pada pagi hari ini menambah ilmu wawasan kita semua. Mudah-mudahan Allah berikan manfaat, lebih dan kurangnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.